Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya dan kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sarulangun, Bapak Hilalatul Badri, Bapak Camat, unsur Polkom Pincang, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Kepala Desa, para tua-tua tenggane ini mama, para pejabat, terkhusus yang saya sayangi teman-teman saya, pertama Bapak Karo Kesra, Karo Kesramas Provinsi Jambi. Beliau adalah Bapak Damar Hamdi. Juga Bapak Karo Pak Biro Pembangunan Bapak Edi Kusmiran, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Jabal itu Gunung, itu Cahaya. Ya teman-teman saya dari provinsi yang menemani saya, para sesepuh ini sepuh, para saudara-saudara saya, sedulur-sedulur kula panjenengan, khususipun pengurus masjid, panitia peringatan Isra Mi'raj, hadirin wal hadirat ingkang nyumbang wujudipun boten saged nyebat asma apalagi jabatan sampeyan. Tapi kata orang Sarulangun, insyaallah tentunya kok kecil namun dan bergelar kecil sakti kita bergelar kecil kami panggil namanya kepada kami juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wonten kesempatan singkat sonten menika pangapunten kula boten badhe matur kata-kata. Paling-paling sejauh atau selama perjalanan saya dari Jambi ke Jatibaru, saya berangkat jam 10, saya ini jam 1 ya, berarti 3 jam. Sanggup, monggo dengan sanggup kula ki boten sida.
Kula namung ngajak nderek ndonga ndedonga. Alhamdulillah kula nggih dereng nyuwun dhateng Pak Wakil Bupati malah piyambake ndongakne kula nggih. Pak Abdullah Sani ini bukan pertama kali, ngemot kula saderenge 2000-an pun nanti mriki kok. Dan jangan mudah-mudahan yang terakhir, malah kula nyuwun donga mudah-mudahan tahun 2050 masih bisa ke sini. Sampai yakin itu? Maksud kula donga mugi-mugi wonten tahun 2050 nggih. Kula sak kanca tesih saged mriki. Kinten-kinten mustahil apa mboten niku? Jujur. Mustahil napa mboten? Nek jenengan yakin sampai hati, diucapkan lisan, diikrarkan mustahil, ora mungkin, istighfar jenengan. Astagfirullah. Enggak, istighfar sing kuwanya nih kan astagfirullah. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak terjadi. Satu. Ingkang kaping kalih bagi Allah gampang. Gusti Allah ajeng dadekne Pak Wakil dadi ilang wakile, gampang itu bagi Allah nggih. Nggih. Saya ulangi, bagi Allah nggih. Itulah makanya kalau dulu ada orang, bahkan orang-orang yang dekat dengan Nabi kok boten percaya kejadian Isra Mi'raj, nggih pripun kan istighfar nggih boten purun kabeh. Kalau kita harus lebih dahsyat dari Isra Mi'raj itu bagi Allah kecil. Itu pernyataan Abu Bakar. Pun nanti panggil Abu Bakar ini. Abu Bakar. Maksud kula Pak, nek sahabat Abu Bakar Siddiq ampun ngantos kok kula sedermi wakil kumpul kok banding-bandingkan. Cerita ini. Maksud saya bukan bandingkan. Tapi walaupun Allah, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil, yang Allah justru yang Allah kehendaki pasti terjadi. Muga-muga Gusti Allah paring dateng kula panjenengan ingkang sae-sae napa ingkang ala-ala. Amin. Gondong mari sampeyan amin nih mawon. Mugi-mugi kehadiran kula panjenengan sami Bapak lan Ibu wonten sonten menika lan dihadiri alhamdulillah oleh panjenenganipun Bapak Wakil Bupati, alhamdulillah.
dinilai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi berkah wasilah hari ini yang jadi amal soleh, mudah-mudahan dados gampangnya urusan kula panjenengan, urusan dunia akhirat. Amin. Sing ora diutang mudah-mudahan tetap ora diutang. Sekali kuat lah nggih, mugi-mugi ninggal. Sing nembe sakit insyaallah enggal sehat. Yang saya ingin ajak diskusi, tapi diskusi ini pulangan saya ngomong lagi, termasuk yang di depan Pak Karo ini Pak Kepala Dinas. Apa bisa kita dalam rangka mencapai sesuatu, inginkan satu-satu kebaikan atau keluar dari hal yang tidak enak? Bu, sampai pernah merasakan yang tidak enak? Sering apa kadang-kadang lawan? Sering ini, Pak Kades, tanggung jawab Pak Kades. Apa bisa kita ndonga wasilah kali amal? Bisa Pak Karo? Ini nanya bisa ya Pak Karo? Bisa Pak? Bisa enggak ya? Beliau ini sepeguruan dengan saya. Mau contohnya? Wonten kisah zaman rumiyin ada tiga orang masuk dalam gua. Entah gimana ada musibah kok belek pintu gua itu malah ketiban batu gede wae. Nutupi pintu ora iso metu. Yo, bingung napa seneng alhamdulillah. Sampeyan nyebutin ngrasakne kok iya seneng. Yang satu dia ya Allah kami dulu ingin karo sianmu itu. Sampai pernah ingin dengan sianmu itu Pak? Pak Kades pernah Pak? Padahal ingin tenang tak bujuk-bujukan, tak tawari duit ora karo-karuan, ora cukup 1.000, 100.000, ora mau 1.000, 1 juta, ora juta, 10 juta, ora 10 juta, 100 juta, ora dong 1 miliar, yang penting dia gelem. Tapi tetap boten purun. Terus ibu-ibu begini bilang ya. Suatu saat si perempuan tadi dapat hal masalah yang besar, perlu uang minjem. Wah alhamdulillah bisa tak wae duit rakyat malah ngileh gitu. Dek ora payah ngileh dek wis piro karepmu piro perlu tak wae kabeh ora pasultan. Syarate apa syaratnya Mas? Nek dhisik sampean nolak iku aja nolak neng. Tapi begitu kepingin seret begitu ada isyarat bahasa yang saya sebutkan oleh yang perempuan tadi itu. Lalu si laki-laki sadar, aku takut dengan Allah, aku tidak jadi melakukan ini. Ya Allah, kalau ini menjadi amal niatku yang tulus karena takut denganmu ya Allah, waktu itu tolong bantu aku ya Allah, bukakan apa batu itu tinggi, tapi jadi sepertiga. Yang satu ngomong, yang nomor dua ngomong, ya Allah, saya dulu ya Allah, semasa orang tua saya tua, sudah tua ya Allah, saya selalu ngurus orang tua ya Allah, istri saya pun saya kalahkan dengan orang tua, apalagi Pak RT, Pak Kades, Pak Bupati, Wakil Gubernur kecil, yang penting wong tuaku bahagia, wong tuaku ridho, aku bekti marang wong tua. Maka setiap malam dia tukang bawa makanan minuman. Pas suatu kejadian malam itu, si ibunya, bapaknya sedang tidur. Bapaknya tidur kayak ikut dicekel gitu, ngantek isu Pak. Anaknya nangis sudah pikirin, makanya gua pikirin kamu ini untuk mbahmu kok. Sampai begitu sampai bangun pagi, kira-kira kalau saya lah, tidak usah sampean Abdullah Sani yang katanya kiai tadi ya.
Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Sani Wakil Gubernur, kira-kira sanggup nyontoh seperti itu? Nih, ayo ngomong ya. Sanggup tak? Kok sampean ngerti gitu? Ya ki urusan kula wis sanggup mboten niki. Ya Allah, kalau itu niat saya tulus bakti kepada orang tua dan itu perintah-Mu ya Allah, tolong wasilah dengan amalku itu ya Allah, bukakan batu itu. Sudah 2/3. Nah, yang ketiga ngomong lagi. Ya Allah, dulu ya Allah, saya sebagai ketua, sebagai pengurus, sebagai orang kaya ya Allah, eneng kuliku ya Allah. Kuli itu kenapa bahasa begitu sampai ini kuli ya buruh lah, kerja wis berbulan-bulan bahkan tahun-tahun kok gaji orang dijiko. Nah kalau kita lah sekarang Pak Kades, alhamdulillah napa pripun gitu. Kita ada usaha yang ngerjakan buruh. Lah wis tahun-tahunan duitnya oke, kok ora digo ora dijiko, tenang wae. Kira-kira nek kita sebagai pengusaha saiki lah, zaman saiki lah. Kira-kira alhamdulillah wong elak lunga wis weku. Ngoten. Nah, betul. Saya nanya Pak Kades loh, sampeyan kok sing jawab ini. Ya Allah, dengan uangnya gaji itu ya Allah, aku belikan kambing ya Allah. Dan waktu itu kambingnya bukan bahkan mengalahkan asli yang punya saya ya Allah. Anak beranak. Suatu saat yang punya itu datang nanyakan gajinya. Gaji kundi yang dulu itu. Itu. Jangan main-main, aku ke tengah guyon. Saya tidak main-main, betul itu. Loh kalau segitu, iya dulu memangnya cuma sepasang, satu lagi jantan, satu jantan, satu jantan, satu. Sampai sekarang beranak pinak, artinya itu punya kamu ambil lah. Ya Allah, kalau itu aku tulus waktu itu karena-Mu ya Allah, tolong ya Allah buka itu. Dengan 3 yang berdoa melalui wasilah dengan amal kebaikannya, maka alhamdulillah batu ini guling blek, pintu terbuka, iso metu ka standar apa kabeh terus sekalan kabeh ini standar kayak gini. Nah, ini kalau ndak isi cerita itu masa dong kok ya Allah bihaqqika ya Allah bihaqil Quran ya Allah bibarakati Rasulullah bikaromatil awliya dan sebagainya, ngopo pula dong kok ndak langsung diwe ngopo. Ada yang gitu, terserah, tapi kalau yang gitu berarti ndak konco dengan saya juga kan ada kan. Allahumma ya Allah bihaqqil Quranil azim, ada kan. Bihaqi Muhammad wa ali Muhammad, ada kan. Wa bikaromatil awliya, ada kan. Artinya berwasilah kepada amalnya ini kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah pada waktu hidupnya dan rikala sampun wonten alam barzakh. Bukan minta dengan dia itu, kita mengharapkan keberkahan dan tabarukan baik yang masih hidup apalagi ya masih hidup apalagi sudah meninggal dunia. Ya Bu, kalau beliau sudah sepaham ini sama dengan adik saya, beliau rumah di sana pun dekat. Dalam segala sesuatu tidak ada masalahnya kita berwasilah minta doanya para alim, para kiai, para orang-orang soleh. Betul. Kepenting ngoten. Ini. Orang minta doa dengan saya, katanya saya kiai saja yuk. Maka Bu, sepele. Saya ulangi, sepele. Kalau ada kiai, kalau saya kan Jawa ya, gelar sing digawe-gawe wae iki. Wong alim, wong soleh hadir, ampun ngantor minimal. Ojo sampun rebutan salaman nggih gak apa-apa. Tapi iki kok fisike kan kiai ini nembe gerah sampeyan ini golek kan piye sampeyan iki. Tapi minimal assalamualaikum. Kiai jawab napa? Taruhlah umpama wae aku kiai ini umpama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Insyaallah. Kayaknya hanya assalamualaikum berarti kiai ini atau siapapun atau kita pun sedang mendoakan sampean. Saya ulangi, saya kepengin donga sampean. Assalamualaikum. Kira-kira kabul dan kula donga sampean. Kok sampean ngerti niku lho? Sing paling ngerti Gusti Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kalau di bahasa Inggris kan mugi-mugi panjenengan sami Bapak Ibu pinaringan keselamatan. Sampeyan yang ratusan orang langsung doakan tanpa diperintah. Nggih Pak Abdullah Sani, panjenengan nggih mugi-mugi selamat, sehat, kuat. Kan ngoten ta? Kuat apane yo? Ya. Mulo guyon tapi ketenangan deh. Kalau nanti di tempat sampean ada kiai yang memang betul-betul kiai, seorang gue double kayak Abdullah Sani, panggil kiai dia waktu itu punya semurni lah ya. Assalamualaikum. Jangan jawab dulu. Assalamualaikum. Kalau perlu tunggu 7 kali. Ini kayak main-main tapi mboten sengaja guyon bloko. Suatu saat Nabi datang setelah dia ngurus anak yang terlantar, mengantarkan ke ibunya di rumahnya itu. Assalamualaikum. Tidak ada orang jawab. Jawabnya Pak. Waalaikum. Waalaikum. Nabi nanya, mas atau bu, tadi saya salam 3 kali kok tidak sampai jawab. Ini yang keempat baru sampai jawab. Begini Rasul, saya kepingin sampean sebagai Rasul yang saya yakin doa sampean dikabulkan Allah. Doakan kami semoga keselamatan bukan hanya sekali. Sampean kan aku setuju nih. Ya, coba sampean yang kayak kiai nafut rawuh dengan sampean sama ngoten harus ketak sampean. Tapi kalau dijelaskan enggak, ya. Oh, yang kedua mugi-mugi kegiatan kula panjenengan sak menika nggih sama bisa membawa kebaikan kula lan panjenengan. Yo kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yo, amin. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin. Amin. Baik menurut sinten. Baik menurut sinten. Kalau baik menurut seleronya Abdullah Sani, selero ya. Nepsune Abdullah Sani baik itu 2018 jadi wali kota. Menurut selero. Nah, ya kan? Kamu kayaknya tidak percaya sampai pernah nyalon wali kota. Percaya. Saya yakin menurut selera saya kalau jadi wali kota baik urusan dunia saya karena jabatannya wali kota bukan kepada sewaknya tadi kan. Lalu kalau wakil jadi wali kota, fasilitasnya lengkap. Sampai pernah ngerasa nih jadi pejabat. Ya Allah Pak, ya Allah Pak. Unggah mobil buka di pintu eneng. Turun mobil sebuka di pintu. Selopnya ketinggalan, buru-buru sing kancane murah. Lah iki lho wong ngono. Cuman penyakit desane iki kula Pak dadi wakil gubernur iki kan apa? Pengen ngopi kula ngantuk jan iki lho Pak. Wis sebulan mboten ngopi, tapi oleh teman-teman Walpri kula adesi kula Pak lalu masuk di Indonesia ana Covid ini. Pak, tidak boleh ngopi lagi ya Pak. Nah kacau nih. Kemanapun diawasi, saya ke masjid pun tidak berani kalau tanpa. Tidak boleh. Nah ini penyakitnya pula. Saya ulangi.
Selera menurut selera manusia, pengen jadi pejabat, saya memang aneh jalure, pengen jadi wong sugih, memang aneh jalure. Apa ada yang pengen jadi orang miskin? Itu selera. Padahal Bu, sampai nak turun dunia, ya Allah jadikan aku dan suamiku orang fakir. Amin, ayo berani amin. Tidak berani? Dan mati dalam keadaan fakir, ayo berani? Ya kelihatannya kalau kebaikan dunianya, tapi untuk kebaikan akhirat, wallahi tidak usah ragu. Jadi orang fakir yang taat, insya Allah. Wes sampai percaya nggih mboten, alhamdulillah mboten nggih kebangetan. Podo-podo taat, sitok fakir rakyat biasa, sitok wakil gubernur kalau wakil bupati. Ya. Podo-podo taat. Wes dijamin sing duluan masuk surga tetap wong fakir. Saya ora tak kayak dalil monggo sampean. Maaf Pak Karo ya. Jadi masih mau jadi pejabat Pak Karo. Kenapa satu sisi bahwa kalau orang fakir itu yang ditanya apa sih paling-paling bojomu piro? Satu, anakmu piro ini? Anaknya sih lah kalau pejabat. Ayo. Pokoknya sudah pejabat kira-kira setengah tahun rumahnya makum-makum duit kuwi kok diolehi. Ayo. Semua yang ada dimiliki akan ditanya oleh aturan dan undang-undang, tapi Allah akan bertanya, meminta pertanggungjawabannya. Tidak sebentar prosesnya, maka duluanlah orang. Oke. Berani doakan, yuk. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kami seluruh orang fakir. Berani tidak? Berani? Kalau berani saya aminkan, kita aminkan Pak. Sama dengan orang kaya Pak. Orang kaya itu sama-sama taat dengan orang fakir. Pastikan aslinya duluan orang fakir masuk surga. Lah orang sugih piye lah Pak? Saya belum pernah jadi orang kaya. Di sini ada yang pernah jadi orang kaya kan? Tidak ada yang terlepas dari pertanyaan Allah. Semua dibun pertanggungjawaban dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang anugerah dari Allah. Raji'un, semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua termasuk harta. Maka sulit banget hisabe istilah Inggris. Tapi wong pikir itu memang alhamdulillah. Gampang dongak nenen dunya ngene ngajak gampang. Sampeyan pengen dongane wong pikir. Kayak pulsa. Pulsane napa? Jangan nunggu dia begini-begini langsung kasih. Coba lah di pasar-pasar itu kan. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan sampai selamat. Tapi kalau pulsanya habis, berhenti kasih pulsa lagi, dong lagi deh Pak. Ya. Tapi orang fakir pun nanti di akhirat tidak mau duluan. Ya Allah, walaupun saya duluan, tolong bawa orang kaya itu. Tuh yang kaya itu ya Allah. Dan malaikat kamu kok macam-macam jaluan ini ngerti yo, kayak kaya bedo macam-macam. Enggak. Tahu aku kok walaupun kaya saya pakai wong sering bantu saya kok. Dunia kan dia yang bantu saya, dia orang kaya tapi lu mana masya Allah kalau wong fakir. Nah itu bisa serempak. Sama kok mendalangi pulau ini kita bahasa Indonesia. Nah ya. Artinya apa? Kalau ada pejabat yang tidak merakyat, nah sampean jangan terlalu ini merakyat itu nopo. Kalau sering dipuji-puji gombal kok. Tulasane merakyat ya ngopo belum merokok bareng-bareng ngerokok bareng-bareng belum dia yo. Merakyat itu bukan soal ini, merakyat itu adalah asli yang mau betul-betul memikirkan rakyat. Walaupun koyo wae tapi nantinya orang mikir rakyat go. Ayo. Iku nak ba? Jabat.
Kalau sugih nggak mau, orang kaya raya segala macam nggak mau, bisa duluan masuk dengan catatan dia mau memikirkan bagaimana orang dia sadar betul aku sugih iki ora karena aku dhewe. Aku dari pejabat itu ora bisa aku dhewe ya Pak Ilal nggih. Nggih. Bisa dhewean. Udah kalau ndak berkah doanya orang banyak, bantuan orang banyak ndak akan jadi pejabat. Orang kaya juga begitu. Masa wong sugih nemen kok nerbas dhewe. Iya. Mupuk dhewe. Niku niki dalan sawit iki niku. Dodos ya. Dodos dhewe. Lepai dhewe. Melanang omah gawe wedang dhewe, nyuci dhewe. Apa gunane wong ini? Nah ini persoalan ya. Oleh karena itu yang penting kita jadi apapun posisi kita ora bisa dhewe. Karena itu maka itu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita harus ingat karena tidak bisa sendiri, kita harus bersama-sama sesuai kemampuan kekuasaan kita masing-masing. Kemarin saya tanya Pak Karokesra di mana kemarin ya? Di Mayang ya. Terserah anak wakil Samuel. Sampean pernah di kantor sampean itu pejabat dan ini provinsi pula gawe wedang sendiri pernah. Terus apa sekali pejabat kepala dinas neng kantor gaya kopi dhewe ndak apa-apa, yang nyuci gelasnya nyuci dhewe, yang ngambil gelasnya siapa? Saya tidak mengatakan siapa-siapa ini karena sama saya tidak malu-malu dengan adinda saya ini, sama-sama wakil ini ya, bukan berarti nyinggung-nyinggung wallahi. Maka kebersamaan kita dalam segala hal, kesatuan kita dalam segala hal harus kita jaga. Soal rezeki ini itu urusan Allah dan urusan usaha kita bersama. Saya kemarin nyontohkan di PO Pak Ado ya. Sampean pernah Kades makan atau lauknya sayur nongko pernah? Nongko. Sayur nongko niku ning Jambi populer, ning Palembang populer, ning Jawa populer, temen populer sayur nong. Enak boten? Enak tenan niku. Saya nanya, enaknya kenang kotok apa ana bumbune? Nek nongko mawon, nongko mentah, boten nek bumbune kira-kira piye? Enak. Maka jangan sampai terjadi karena mulai kan konten gareme, uyahe, konten apa mulai cabine, konten apa mulai bawangin, mulai mecing. Kalau suatu saat si garam protes mulai hari ini tanggal 27 Februari 2022 saya mundurkan diri dari Persatuan Nangko. Ayo. Saya mundur daripada persatuan kebersamaan sayur nongko. Ayo, kira-kira sayur nongko nak uya neng piye? Karena garamnya mundur, si micin melok-melok. Saya juga sama dengan garam. Hari ini saya tidak mau bersama dengan nangka. Ayo, apa udah bubar ayo. Nah, ayo. Udahlah. Mohon maaf jangan salah paham ini pentingnya kebersamaan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, selanjutnya sudah jelas kalau urusan dunia itu kita yang penting adalah ayo napa rezeki ya. Tapi jangan kita artikan rezeki itu adalah semata-mata fulus, semata-mata dinar, semata-mata rial, semata-mata dolar. Rezeki niku anugerah saking Gusti Allah.
uang ya rezeki, kekuatan ya rezeki, kesehatan ya rezeki, kesaksian ya rezeki, dan semuanya dan semua. Nah, setuju nggak ya? Ibu-ibu biar kalau ini setuju nggak setuju. Bu, nek boten percaya buka YouTube sing kula sampeyan ini. Buka nggih. Cuman hanya pesan saya nek buka YouTube takokne karo kiai ini. Kiai. Aja yo yakin karo YouTube. Saya takut salah pencet. Sampai takut bagaimana hukumnya ziarah kubur, nah salah pencet bahaya nih. Ya, tahu maksudnya? Kenapa? Nah, iya. Memang itu. Kadang-kadang orang yang matahari kademen ya bikin pusing ini. Kepanasan bersama saya juga seperti itu. Nah terus, oh. Urusan ikhtiar masalah rezeki, saya nanya makom saya ini makom wong awam atau makom wali? Saya. Saya harus jujur, saya makom wong awam. Dalam hal usaha, makom kasbi. Kasbi bahasa Arab, bahasa kita nih usaha atau ikhtiar. Artinya kalau dalam makom ini golek apa wae, pengin apa ya usaha, ora usaha beb. Selesai. Ayo. Yakin? Wah. Nek kula kados kula kok makom kasbi, pengin napa-napa ukur ndak kena, Pak. Ndak kena. Dan sebatas apa yang dia usahakan itulah, maka itu yang didapat. Yang kedua ada makom dalam ikhtiar usaha rezeki ini, makom wahbi. Wahbi itu adalah rezeki yang memang murni, pinaringan Allah, anugerah Allah, pemberian Allah, kadang tanpa usaha. Ada enggak itu? Pundi baik memiliki pundi. Ya. Iya Pak, ya Pak Hamdan. Sampeyan kalau ada terdengar Pak Kiai itu, apalagi dia pembinaan pondok atau yang apa, kok ya tak delok-delok ora kerjane apa kata kok duit ora tahu. Ora tahu apa? Ora tahu? Jelas berarti eneng ya ditinggi. Sampeyan jangan macem-macem lho, Kiai dituduh banyu tuyul wae. Betul. Contoh kecil. Assalamualaikum Yai, nggih. Kok jangan gunung mboten ya niki penting Yai. Kenapa? Lah anak kula wiwit sonten wau dumugi niki jam 3 dalu mboten purun tilo. Maksudnya nggih sampeyan nuwun dolen petak lah iki. Dicari jelas. Kata kiainya dompet ning kono diraupne. Ten mriki lho ngoten niku. Mana ngoten niku? Ada bila? Nggih, enten. Ada sakit atau apa, tidak ke dokter kak, minta ke kiai. Nah, diminumkan terus dijuras. Dilalah kesana Gusti Allah, kosa Allah, mari Pak menangkap. Tapi sebelum pulang si orang minta itu, ya kiai kata, nggak usah repot-repot mas. Betul usah tapi itu dibuka. Ketika persis orang yang minta obat ini adalah saya mau nanya, siapa nyangka Allah ngasih rezeki walaupun mungkin hanya ratusan ribu? Ayo siapa? Ini malah cara bahasanya Pak Kiai sing Jawa-Jawa kan itu jenis Kiai Arto Moro kan itu betul. Kiai Arto itu harta, duit, Moro itu datang. Kiai yang duit itu selalu datang, tidak minta. Itu ada. Tidak usah ragu keliru sampai.
Karena itu anugerah dari Allah, tapi juga mungkin berkah dari ilmunya, dengan amaliyahnya, dengan kesalehan-kesalehannya. Walaupun mungkin tidak pernah pakai sal seperti ini, juga tidak pernah. Ya beliau tidak. Kadang-kadang seloping, tapi memang kesoleh dia. Nomor tiga. Nomor tiga ini iyo kasbi ma'al wahbi. Bu, saya nanya, di sini ada orang nanam cabai apa enggak? Rame-rame apa dewek? Di mana? Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6 namanya. Mulai besok cari lokasi, lapor kalau dapat, minta dengan wakil bupati. Dekat-dekat, kira-kira ya 5 meter lah ya. Dicangkul, nyangkulnya coba-coba podo. Cari pupuk yang sama, bibitnya podo, coba-coba. Ya, mulai bisa ya. Waktu nyiram disiram sama, nggak ada bedanya, sama persis. Begitu hasilnya pasti nggak sama ya. Ya, sama yang nganggur berarti sama yang mengenal pengalaman. Begitu nggak sama, jangan salahkan siapa. Gara-gara dia itu ada di Sarlaman nggak ada, tapi kalau di Madangin Timur ada yang gitu tuh. Begitu tidak sama dengan kawan, itu gara-gara dia itu kemarin tuh ada, ya Allah, gini. Ada? Mana orangnya coba? Sembunyi, ayo. Udah, ini lebih kasar lagi ini. Kan senang lah, wakil gubernur, nggak boleh, ayo. 2 orang Pak, sekolah podo sak jurusan Pak. Tamat tahun masuk sekolah sama, tahun sama, tamat sama, lamar kerja di podo. Oleh jabatan biasanya kan yang kalian dibawa eselon 4 itu kasih deh. Nomor 2-nya naik eselon 3 kabit, sama-sama kabit. Wis podo. Sama ndak rezekinya. Yang satu iso tabungane penuh, yang kedua, yang nomor 2, yang penuh catatan hutangnya. Jangan tersinggung yang pegawai. Betul gak? Saya ulangi, sekolahnya sama, kaliannya sama, kerjanya bodoh, sapi turute, lah kok hasilnya sama. Maka yang paling kadang-kadang menjadi awal perpecahan adalah istrinya. Wih lo, goblok orang karuan sampai. Itu loh, bojone si anu kae. Sekolah bareng sengaja sama. Kok ndak iso tuku mobil kita, jangankan mobil motor kredit ora rampung ya. Itu biasanya ibu-ibu itu. Kalau bapak enggak pernah gitu. Yo, saya nanya, ibu-ibu di sini ada yang seperti itu? Ada enggak? Jangan-jangan malah keturunan dari sini yang lain-lain itu. Ibu ya? Itu namanya tidak bisa diingkari, tidak bisa kok kita ini, karena ada usaha iya, tapi wasbinya pemberian Allah yang Allah memberi kepada siapapun yang tidak ada orang bisa mencegahnya. Tapi biasanya itu ada dengan wasilah, mungkin orang itu bukan soal alim bertanya, orangnya baik, orangnya segala macam, dan wasilah kamu atau mungkin doanya. Sekarang ya, pun jam 4. Lajeng leren wong king jam itu mriki 3 jam, ceramah setengah jam ku dilokne. Kan? Saya ulangi, itu soal rezeki dan pasti dari Allah. Tuh. Sampeyan aja seneng-seneng oleh rezeki yang ini. Apalagi harta. Kemarin di PU apa di mana saya ulangi. Imam Ghazali jenenge mal harta itu kaya ulo, pernah lihat ulo? Meh kaya welut, licin. Kok bu, nak nyimpen duit hati-hati. Kadang sok-sokan, tidak usah bohong lah. Ini talang bakung, mereka insya Allah kurang kue. Jadi pengurus, apa lah, jadi bendara. Musik lah, lebih joli, gampang lah.
ingin tuku rokok, ayo kan hasilnya gampang, ngukur rokok piro lah, 30.000. Tahun-tahunnya sampai hari mengalahkan 0. Gampang hilangnya. Oke? Nomor 2 sing jenenge duit iso dadi obat apa obat gengsi ya duit. Beda burung duwite akeh karo ora ki mlaku nang pasar mlakune beda kok. Ya beda ya. Orang berduitnya ngidak jalan juga beda. Nanti beda. Nah orang lihat duit raja lesu. Tapi saya ulangi kaitan Isra Mi'raj ini. Nabi Isra diperlihatkan gambaran-gambaran tanda-tanda Gusti Allah dan Iqmar Ibrahim. Nah sampai waktu seperti itu jalan keluar. Kalau sampean ke kiri dia sampai Saralangun, ke kanan nanti sampai Tembesi Rengan. Sampai Tembesi sudah sampean tahu ternyata sing ora di duit ora ragu dewi. Pas sakit ternyata sing sakit ora aku dewi nopo mulai kena ini apa? Kemarin delta ya. Ini dulu corona delta ini malah umi itu kan ibu kemarin ini memboe corona. Ternyata tidak aku sendiri. Susah juga gitu, ternyata bukan aku sendiri yang susah kok. Artinya apa? Kalau itu tertanam, itibar Isra itu tidak ada orang yang berputus asa dengan Allah. Dia tergantung bahwa kuasa Allah, lalu ndonga datang Gusti. Lo jadi tanam apa nih kalau menceng dulu? Apa dia? Lo jadi tanam apa nih? Ulo ya? Tuh? Ulo. Satu licin, kedua obat, jadi gengsi tadi. Yang paling bahaya ini ketika jadi racun. Saya ngulang bahasan aku sama dengan kemarin Kak Karo. Wes ora ndek duwe. Wes ayat RTP ndak ayat jelata. Saya bukan ini, malah saya menghormati juga biro perwakil gubernur mulai-mulai ini dah walau ini. Saya mau kalaupun dia berbuat maksiat atau melanggar Allah, apa yang dilanggar? Paling-paling nak ndak duwe ya ngambil orangnya tinggi sekalian, ngambil paksa namanya. Paling itu. Tapi kalau orang duitnya banyak, unek-unek angal ya Pak Babinsa ketawa tuh. Karangan di hati dan godaan iblis itu banyak sekali tuh. Saya mau nanya, ada orang yang minum-minum pakai duit? Pakai duit enggak? Beli duit, narkoba pakai duit enggak? Duit, apalagi yang nar pakai duit enggak? Apalagi yang di Jambi di Jakarta di saya pakai duit enggak? Duit, artinya duit harta bisa menjadi racun dalam kehidupan membahayakan. Sampai pernah begitu? Sampai pernah ngelakoni larangan itu Gusti Allah. Belum. Pernah bukan? Melanggar aturan Gusti Allah pernah nggak? Ya pernah. Jangan bohong lah, kamu bantah bapak ibu sudah melanggar itu sok-sokannya kamu ini. Untuk ini panjenengan sami termasuk saya ndak usah ragu-ragu ojo putus asa kata Ibnu Athaillah. Maksiatun perkara-perkara maksiat iku rikala aurasat bihi dhullan wa iftiqaran khairun akan lebih baik dari min ta'atin aurasat izzan wa istikbaran. Tapi hati-hati malam ini. Wong sing gudekan Pak. Perkara sing Allah dilakoni kabeh. Iku akan lebih baik daripada orang yang taat dengan catatan. Jangan dipelintir-pelintir. Sekarang ini gampang pelintir-pelintir loh ya. Keterangan ini dipotong 2 detik aja jadi bahaya ini. Keterangan saya ini. Saya ulangi. Perbuatan maksiat itu bisa menjadi lebih baik daripada perbuatan taat dikala dengan maksiat itu dia merasa durlan, merasa hina, merasa malu, DP datang Gusti Allah, merasa rendah kepada Allah dan kepada semuanya.
dan waftiqaran, dan merasa perlu kepada Allah, perlu rahmat Allah, perlu pengampunan Allah, perlu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada sing koyok-koyok taat ahli ibadah tapi di hatinya adalah izzan wastikbar, merasa paling mulia dan merasa takabur. Rasane ning provinsi Jambi iki akulah sebagai hebat. Kok gitu Mas? Lah iyalah. Saya itu kalau ke Abdullah Sani, saya kalau sampai ke Jati Baru, Guru Baru, Penantian Baru, Bintang Baru, Kuliah Baru, yang Mandiangan sebelah timur itu manggil saya tuh Kiai Al-Mukarram. Ya. Apalagi kalau soal ceramah, rasanya ibadah payah yang melawan saya ini. Payah katanya. Lalu merasa begini, koyok-koyok mlebu surga dhewean. Dikala ada perasaan yang itu, yang dalam riwayat Isra Mi'raj itu wajib dibersihkan dengan operasi. Satu, penyakit hati yang kumpul khotoyanya, ya takabur, ya hasad, iri dengki, dan tomat. Saya ulangi, dalam waktu yang bersamaan ada orang ahli maksiat dengan ahli taat. Dalam waktu yang bersamaan yang ahli maksiat dia tulan, merasa hina, merasa rendah, merasa tidak ada harganya di sisi Allah. Lalu dia bermohon ampun kepada Allah, merasa perlu kepada Allah. Yang taat ini merasa, maka pada waktu itu 0-0. Maka ada suatu riwayat, hai nabiku, Nabi Allah, bukan Nabi Muhammad, perintahkan kepada orang yang ahli ibadah tadi itu untuk beramal lagi, karena amal yang kemarin hilang, karena karena ujub, karena riya. Dan perintahkan kepada orang yang ahli maksiat tadi itu, dia beramal karena dosa-dosanya sudah aku ampuni. Sama posisinya. Sampai pilih sing pundi? Pilih yang mana? Pilih ini. Udah usah milih-milih aja. Bingung lah milih sendiri. Itu makanya dalam Isra Mi'raj itu kan hanya bersihkan hati, bersihkan hati. Operasi itu. Jangan sampai kita punya keyakinan, oh nek ngono Rasulullah hatinya Allah, enggak. Masa Rasulullah ke hatinya buru dicuci? Itu hanya sebuah etibar untuk kita dalam berjalan jauh ini, kehidupan ini, untuk membersihkan hati. Jangan sampai nanti kita koyok-koyok yo, begitu nanti di akhirat menerima buku catatan. Tidak pernah menerima buku catatan di akhirat itu. Ada yang nanti mutlak bisa dengan tangan kanan, ada yang bisanya walaupun usaha keras hanya bisa dengan tangan kiri, ada yang dengan tangan kanan tidak bisa, tangan kiri tidak bisa, bisanya lewat pung. Kalau yang bisa lewat tangan kanan, insya Allah 12 ke surga. Kalau lewat tangan kiri, insya Allah 12 ke mampir, tapi nanti setelah selesai juga akan masuk ke dalam surga. Tapi yang di punggung 12 abadal abidillah. Yang saya mau tanya, yang inilah, pernah sambian doa, ya Allah berikan buku catatan aku nanti ya Allah di padang mahsyar, bisa aku terima dengan tangan kanan? Pernah? Pernah sampai? Insya Allah. Nah, sampai pernah. Yo diajari lah, diajari. Sampai yang gue mau jadi pek gue Dereng. jadi ya. Mau tahu? Orang wudhu itu waktu berkumur dungane Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waktu air masuk bukan begini. Air masukkan bukan lagi. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, nanti aku beri peluang anugerah untuk bisa mencium bau surga. Tuh. Waktu Allahumma qad yadayya amma asika kulliha.
Ya Allah, jagalah tanganku ini untuk berbuat maksiat secara semua. Dan maksiat itu banyak dengan tangan. Ya, gara-gara pena dengan tangan enggak? Tangan enggak? Maka Allahumma fat yadayya amma asika kuliah. Waktu basuh muka Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswadu. Ya Allah, nanti di padang mahsyar ya Allah, walaupun di dunia muka saya ini kayak hitam tapi hitam manis tapi di akhirat ya Allah putihkan bersinar terang ya Allah. Ya. Waktu basuh tangan kanan ya Allah, Allah mati kita bi yamini wala tu'ti kita bi shimali. Jangan kau berikan buku catat itu nanti dengan tangan, tapi berikanlah dengan tangan. Waktu ini ini bukan ini. Ya, ini. Ya sudah urusan pakai lah itu banyak kayak sini yang Pak. Tidak hanya begini semuanya walaupun bahasa sebagian. Allahumma harim sya'ri wa basyari annar. Haramkan kulit dan rambutku ini tersentuh api. Satu telinga. Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una. Ya Allah, jadikan aku ini senang rungokne dawu-dawu Gusti Allah, Rasul, fatwa dari para ulama yang baik-baik ya Allah, dan bisa berperan mengikuti yang baik-baik. Itu kaki. Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah kelamaanku tanpa ini kaki waktu nikian dikira surat al-mustaqim. Itu diterima di sana. Tangan. Sekiwit malaikat pencatat ini. Masa amalku waktu aku ke Jati Baru udah dihitung di sini. Padahal jauh aku berangkat dari rumah. Aduh, jam 8:30 dari rumah, jatuh aneh dulu ke sini. Ya Allah, sampai tidur udah bisa padahal ngantuk. Kok dia eneng catatan nih ya? Apa kata malaikat? Perhatikan, catatan ada cuman terhapus itu. Tuh. Ngapa dihapus malaikat? Lah iya lah, ora ikhlas kok. Terus ben film wakil gubernur. Ayo. Kejut. Tapi yang kita harapkan, kita juga nanti ada sana akan protes. Malaikat, rasanya saya tidak pernah ini. Kok banyak betul berpahalanya dicatat sampai hari kiamat, ratusan tahun. Kata malaikat, iya. Kui pahalamu waktu aneng pengajian neng Jati Baru tanggal 26 Februari 2022, jame dimulai jam 2, teko insyaallah jam 4.30, sampean waktu itu tukang jogo sound system. Sampean jangan nyepelekan. Saya dan kita berdoa semua kita ini yang hadir, walaupun undangan, walaupun hadir, apalagi yang merencanakan, apalagi yang membiayai, apa semuanya tukang usul tinggal segala macam. Mudah-mudahan dila amal ibadah, lagi ini menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Kok bisa? Amin amin, yakin bunda? Yakin. Walaupun suka mengatur mic. Ini jangan main-main ini. Wakil penceramah presiden pun ada yang mikir ya, tidak ada ini. Artinya andil ada, ini bersama nih. Andil kita ada dalam ini. Jangan aja menyek. Aku tidak puluhan ribu. Aku puluhan ribu. Aku kurang juta. Awak ngobrol gelar tiker jangan. Gimana? Kalau gubernur, wakil gubernur boleh lah ngomong kasar gini ya, tidak apa-apa ya wakil gubernur. Betul. Ya Allah, kenapa dibantah? Kalau dengan cara ini, alhamdulillah kok ono, ndak usah semua yang dulunya dia sholat 5 waktu hasil Rajab ini hanya 3. Karena hasil Isra Mi'raj ini bukan karena ceramahnya, menjadi utuh full. Maka siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini akan mendapatkan sedekah jariah.
Nggak tahu kalau Pak Polisi dapat atau enggak. Ya pasti dapat lah. Coba kalau enggak aman, ayo. Buat apapun seperti sampean kalau situasi tidak aman, maka sampean nengken Pak Polisi nggih, Pak Tentara nggih, niat kula walaupun tugas polisi podo wae kalau tugas penceramah, insyaallah dadi amal soleh, niat sing tulus ikhlas karena Allah Subhanahu hari ini. Yang lain apalagi ngajari bismillah, ngajari anak membaca bismillah ini berpahala Pak, maka yang dapat ngajari pertama dapat jariahnya. Gue diajarin sampai hari kiamat maka tidak habis-habis. Alhamdulillah. Tapi coba bunga-bunga. Dan ngajari bismillah dapat jariah sampai hari kiamat, dan ngajari elek. Ayo. Ngopo sampe aku melok siamu kok ayo. Udahlah banyak cerita nih betul ada. Kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata karena ceramah saya ini di barokati Rasulullah SAW, dengan berkahnya Rasulullah, dengan karomah para wali, para guru-guru kita, dan dengan isi nilai Isra Mi'raj ini mudah-mudahan akan membuat kepada kebahagiaan, kebaikan dunia kita dan akhirat kita, baik secara pribadi dan kebersamaan kita. Intinya kalau kita pelajari kan di sana Isra Mi'raj itu aturan-aturan yang didatangi oleh Rasulullah, diberikan Rasul adalah urusan kula panjenengan dalam kerat hablum minallah wa hablum minan nas, dan kunci utamanya adalah sholat 5 kali sehari semalam. Kepada Pak Kades, Pak pengurus masjid, saudara panitia, para hadirin sekalian, terima kasih. Yang datang pun terima kasih. Kula ulangi, ya bukan guyon tenanan niki. Kulo modern-modern dari orang yang ngomongnya orang mau kok. Jadi adanya andilnya ada gitu lagi. Ya Pak Wakil Bupati ini, Pak Karo, Kadis, maaf. Dan semuanya akhirnya pada Allah kita bermohon ridho, rahmat dan keberkahan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, Pak Kadis tadi ya. Sama lah itu. Kita berusaha hari ini adalah mudah-mudahan lebih baik dari kemarin, dan hari ke depan mudah-mudahan lebih baik daripada hari ini. Kalau sama saja itu istilah Nabi, tekor rugi. Nah kalau malah berupa yang baik, yang tidak baik, malah bukan rugi tapi silakan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.